Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat selalu sehingga kita bisa dapat bertemu lagi di pertemuan ke-13 ini dengan materi yaitu membangun komunitas dunia maya pada mata kuliah e-bisnis. Oke, baik kita mulai. Jadi sebenarnya yang pertama kita bahas adalah perkembangan komunitas dunia maya. Nah, terkadang ini awalnya ya kita sejarahnya itu komunitas dunia maya itu bagaimana. Jadi terkadang masyarakat di negara berkembang itu sering merasa heran melihat bagaimana gencarnya majalah-majalah di dunia pada saat ini membahas dan menceritakan bagaimana internet dan teknologi informasi itu secara signifikan merubah perilaku manusia dan bisnis di beberapa negara sehingga telah membawa peradaban manusia kepada sebuah dunia baru yang disebut sebagai the cyber community. Jadi awalnya dulu termasuk Indonesia sebagai negara berkembang dulu juga masyarakatnya heran kenapa kok teknologi informasi itu cepat berubah gitu ya, cepat mengubah perilaku masyarakat, kemudian perilaku para pebisnis dan juga cara-cara bisnis yang baru karena adanya teknologi informasi yang masuk gitu. Kemudian masyarakat tidak habis pikir bagaimana hal tersebut itu dapat terjadi, mengingat bahwa tanda-tanda atau tren menuju ke arah sana itu tidak merata di berbagai negara gitu. Dan nah, seandainya ada beberapa negara Asia yang telah mengalami fenomena yang sama, kemajuan tersebut hanya terasa paling tidak di ibu kota negara dan juga kota-kota besar gitu. Nah, contohnya di Indonesia, di warung internet dan e-commerce itu dulunya hanya nampak di Jakarta saja. Tapi sekarang karena memang uh, internet yang bisa diakses oleh semua orang, semua tren, semua informasi-informasi baru itu semua bisa diakses oleh siapapun, baik itu kita yang di pelosok desa maupun yang di kota-kota besar, itu semuanya teknologi informasi itu bisa semuanya tersebar luas gitu ya. Tidak hanya di ibu kota saja seperti yang dulu gitu. Kita bisa mengikuti tren-tren yang ada saat ini, mungkin tren-tren di Amerika ataupun mungkin tren-tren di negara-negara lain, mungkin Singapura, itu kita bisa akses, kita bisa dapatkan melalui teknologi informasi dan juga internet. Kalaupun kita bisa memiliki jaringan internet, kita bisa mengakses informasi itu melalui jaringan-jaringan yang sudah dimiliki oleh berbagai perusahaan di negara kita bisa akses itu kapanpun dan dimanapun, jam 12 malam pun kita bisa akses informasi-informasi tersebut gitu. Itu sekarang, kalau dulu tuh masih peran-peran itu hanya dirasakan oleh masyarakat di negara-negara besar, mungkin di ibu kota seperti Jakarta gitu. Nah, hal itu pun tidak secara merata dirasakan oleh seluruh komunitas masyarakat. Hanya masyarakat bisnis atau mereka yang relatif memiliki tingkatan pendidikan tertentu saja yang memanfaatkan komputer dalam menunjang kegiatan hidupnya sehari-hari. Dulunya memang mungkin orang-orang kantor yang mungkin di kantornya itu memiliki jaringan internet itu mereka yang bisa mengakses teknologi informasi, tetapi sekarang yang teknologi itu semakin cepat, kemudian semua orang, baik itu pun anak-anak umur 2 tahun pun bisa mengakses, biasanya mereka mengakses permainan ataupun mungkin video-video lucu, video-video pembelajaran anak-anak di YouTube, itu mereka bisa akses, tidak hanya orang-orang bisnis ataupun mungkin orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi. Sekarang itu semua lapisan masyarakat, semua tingkat kehidupan ataupun mungkin tingkat pendidikan, kemudian tingkat penghasilan di semua lini masyarakat itu bisa merasakan yang namanya teknologi informasi dan juga internet. Nah, ini teknologi internet itu salah satunya bisa digunakan untuk membangun sebuah komunitas dunia maya. Entah kita bisa menjalin sebuah komunikasi
di Facebook ataupun di Instagram atau di Twitter ataupun mungkin di platform sosial media lainnya itu ke berbagai negara bisa gitu, tidak harus sama-sama di Indonesia. Itu kalian sudah tahu juga, kalian juga udah sebagai digital native pasti paham bagaimana dulunya kita semakin berkembang untuk mengakses teknologi yang namanya internet. Nah, next topik kita akan bahas tentang infrastruktur teknologi informasi. Nah, ada jika sebuah komponen infrastruktur pertama kali dibangun, masyarakat itu harus membeli jasa atau produk pemakaian infrastruktur tersebut dengan suatu tingkatan biaya tertentu. Nah, sejalan dengan diperolehnya pendapatan dari masyarakat ini, pengelola infrastruktur itu akan secara perlahan-lahan mengurangi biaya pemakaiannya sejalan dengan tingkat kembalinya biaya investasi yang bersangkutan atau biasa kita sebut return on investment yang telah ditanamkan untuk biaya pembangunan proyek. Jadi yang dimaksud dengan infrastruktur teknologi informasi itu sebenarnya kayak gini, kita itu sebagai masyarakat di sebuah negara itu kan pasti membutuhkan yang namanya infrastruktur ya, semisal mungkin jalan raya, kemudian telekomunikasi, jaringan listrik, kemudian pipa air minum, kemudian transportasi, kemudian apa lagi? Mungkin fasilitas-fasilitas umum ataupun mungkin pom bensin ya, SPBU gitu. Nah, karena setiap manusia itu kan sehari-hari memerlukan berbagai macam komponen infrastruktur tersebut itu ya, maka jika ada gangguan ataupun mungkin ada salah satu gangguan dari fasilitas-fasilitas tersebut itu akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Misalnya mungkin tidak ada ini ya BBM ataupun mungkin tidak ada mungkin telekomunikasi putus ya, jaringan internetnya tidak ada mungkin. Misalnya kemarin ada kasus kabel dari Telkomselnya itu ada gangguan, kita tidak bisa melakukan yang namanya telekomunikasi ya, karena tidak ada jaringan internet. Itu kan akan mengganggu produktivitas karena kita mungkin belajar online itu harus pakai internet. Terus kemudian yang kerja work from home juga harus pakai internet. Nah, kalau misal internet itu mati, maka produktivitas itu juga turun gitu. Maka dari itu infrastruktur ini harus selalu dijaga. Kemudian harus di-maintenance dengan baik karena kalau salah satunya itu turun dalam artian ada gangguan, maka produktivitas yang bersangkutan itu rantainya itu mungkin ini ya siklus itu juga akan berhenti karena ada salah satu gangguan di salah satu infrastruktur gitu. Itu juga berlaku ketika infrastruktur teknologi informasi itu ada gangguan, maka dari itu harus selalu di maintenance. Ini juga perlu diperhatikan di perusahaan-perusahaan berbasis telekomunikasi seperti Telkomsel, kemudian mungkin Indosat dan lain sebagainya. Ini harus selalu diperhatikan, selalu di maintenance, kemudian sistem-sistemnya itu juga harus selalu di-upgrade sehingga bisa memberikan jaringan-jaringan yang lebih bagus, yang lebih luas untuk masyarakat-masyarakat seperti kita para pengguna jaringan telekomunikasi begitu. Nah, jadi ini contohnya adalah jika seorang mahasiswa atau pengusaha selama 24 jam itu menghubungkan komputernya dengan internet karena tidak ada biaya variabel yang harus dibayarkan terhadap pengguna pulsa, telepon, dan listrik gitu ya. Mungkin ini juga bisa diimplementasikan ketika kita mungkin bayar wifi misalnya sebulan 100.000 gitu. Mau dipakai mau enggak, ya kita tetap mengeluarkan yang namanya biaya variabel ya, biaya tetap itu 100.000. Entah kita mau menggunakan selama sebulan itu non-stop pakai internet terus atau mungkin sama sekali tidak. Nah, itu kita bayarnya tetap 100.000. Maka dari itu ketika kita sudah memberikan biaya tetap ataupun mungkin biaya variabel, kita juga harus ini ya, diberikan yang namanya fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan apa yang kita telah keluarkan. Nah, itu untuk infrastruktur teknologi informasi.
Kemudian yang selanjutnya adalah digital community layers. Nah, dalam digital community layers itu ada gambar yang bisa kalian lihat ini menurut Don Tapscott tahun 98. Jadi ada beberapa layer. Yang pertama itu customer layer. Di sini ada institution, kemudian ada communities, ada families, kemudian consumer dan juga business. Kemudian layer yang kedua itu ada location. Jadi di at work, di tempat kerja, kemudian di tempat umum, kemudian di kendaraan, kemudian di at home, di rumah. Dan selanjutnya ada di layer yang ketiga, appliance layer. Di sini ada personal digital assistant, kemudian intelligent monitor, ada televisi, ada telepon, ada fax, ada kios, kemudian ada personal komputer, dan juga di layer yang terakhir itu ada integration management layer. Di sini ada beberapa jenis-jenis. Nanti kita akan bahas di sini. Nah, yang pertama yaitu customer layer. Jadi customer layer itu menggambarkan bahwa para pengguna infrastruktur itu terdiri dari berbagai kalangan. Pelanggan tersebut itu dapat berasal dari kalangan bisnis, kemudian ada konsumen individual, ada keluarga, komunitas, maupun institusi-institusi lain. Kita itu berada di customer layer ya, kita sebagai konsumen, kemudian keluarga kita, kemudian mungkin institusi kita, mungkin kita kerja di misalnya dikerja di perusahaan-perusahaan. Nah, ini adalah customer layer. Kemudian yang kedua adalah location layer. Nah, location layer itu melihatkan bahwa para pelanggan tersebut itu harus dapat melakukan akses ke cyberspace ya dari lokasi mana saja. Bisa di tempat kerja, kemudian bisa di keramaian publik, kemudian di kendaraan dan di rumah, dimanapun berada kita kan bisa mengakses yang namanya internet gitu ya. Ini yang disebut dengan location layer. Kemudian layer selanjutnya adalah appliance layer. Jadi kalau appliance layer ini merupakan ketersediaan sejumlah peralatan yang dapat menghubungkan setiap individu dengan infrastruktur teknologi informasi ya, atau yang disebut dengan distribution channel. Mulai dari yang paling tradisional sampai yang tercanggih seperti tadi fax, kemudian telepon, kemudian televisi, kemudian komputer atau laptop ya, kemudian personal digital assistant atau PDA, biasanya digunakan di berbagai perusahaan, dan lain sebagainya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan seperti handphone itu juga berada di layer appliance. Kemudian terakhir yaitu layer selanjutnya integration management layer, yang merupakan inti dari jaringan infrastruktur teknologi informasi, memperlihatkan bahwa terlepas dari berbagai jenis merek dan spesifikasi komponen-komponen yang ada, itu harus diimplementasikan suatu sistem pengelolaan yang dapat mengintegrasikan seluruh komponen-komponen tersebut, baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, terlihat pada kerangka tersebut bahwa saat ini IP atau Internet Protokol itu merupakan salah satu hal yang telah disetujui bersama untuk digunakan sebagai standar komunikasi internasional. Kita biasa sering pakai internet ya untuk mungkin membangun komunitas dunia maya, atau mungkin komunikasi, atau mungkin untuk mengakses informasi, untuk komunikasi dengan rekan kerja, teman, dan lain sebagainya. Nah, melihat target pemanfaatan teknologi informasi dari kerangka tersebut, terlihat bahwa penggunaan infrastruktur secara fisik saja itu tidak cukup untuk dapat mengefektifkan penggunaan teknologi informasi. Bersama dengannya, terkait pula hal lain yang harus diperhatikan yang dalam konteks ini yang diistilahkan sebagai suprastruktur teknologi informasi ya. Kalau tadi kita bahas tentang infrastruktur, ada juga yang namanya suprastruktur teknologi informasi untuk mendukung infrastruktur yang harus diperhatikan dalam membangun sebuah komunitas dunia maya, ataupun mungkin bisa digunakan untuk jaringan dalam kita melakukan ataupun mungkin kita bertransaksi di bisnis kita nantinya. Nah, kemudian yaitu kita bahas tentang tahapan pengembangan. Jadi tahapan pengembangan ini ada 3. Yang pertama ada koneksitas, kemudian ada komunikasi, dan juga komunitas. Nah, pada tahap pertama yaitu koneksitas, sasarannya itu adalah pembentukan jaringan.
Nah, jadi pembentukan jaringan itu dapat menghubungkan setiap individu dan komunitas yang ada. Jadi kita itu bisa bergabung di komunitas-komunitas yang ada di mungkin sosial media ataupun mungkin di komunitas-komunitas yang biasa mungkin kita ada semacam komunitas peduli bencana dan lain sebagainya. Itu kita bisa bangun melalui dunia maya, ya kan? Kita biasa punya grup di WhatsApp ataupun mungkin kita punya grup di Facebook ataupun mungkin grup di Telegram dan lain sebagainya. Nah, di tahap koneksitas itu sebenarnya ada 3 tahapan ya, 3 komponen pokok yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah media transmisi. Media transmisi ini bisa melalui darat, laut, dan juga udara. Nah, media transmisi di sini itu diharapkan selain cepat dan ekonomis, itu harus memiliki bandwidth yang besar agar dapat dipergunakan bagi transaksi berbasis multimedia. Jadi kalau bandwidth-nya besar, itu pasti produktivitas akan tinggi juga karena mungkin tidak mengalami lemot dan lain sebagainya. Nah, pembangunan jaringan media transmisi ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga merata secara geografis dan juga di mana di seluruh titik-titik komunitas di negara yang bersangkutan itu dapat terhubung. Jadi kalau misalnya kita tahu mungkin Telkomsel itu sekarang ini ya gencar untuk memperluas jaringan-jaringannya di berbagai pelosok, mungkin di Kalimantan, daerah pedalaman-pedalaman sehingga bisa semua masyarakat, semua lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun di desa maupun di pelosok itu bisa saling terhubung gitu. Tetapi mungkin berproses gitu. Tapi kan ada sebuah signifikansi ya, tidak stagnan. Jadi perusahaan-perusahaan seperti perusahaan jaringan telekomunikasi itu saat ini terus-menerus meningkatkan kuantitas dan juga kualitas jaringannya di berbagai daerah. Itu harus diperhatikan juga. Nah, kemudian komponen kedua yang harus dikembangkan itu tadi kan ini ya, komponen pertama. Yang kedua yaitu ini, manajemen pengelolaan jaringan media transmisi tersebut itu yang memiliki tugas utama untuk mengatur, mencatat, kemudian memonitor, kemudian menganalisa, mengevaluasi, dan mengelola pemakaian media transmisi terkait oleh publik. Jadi di samping harus ini ya, ada apa namanya media transmisi itu juga harus yang ada manajemen pengelolaan. Nah, manajemen ini biasanya dibantu oleh peralatan dan fasilitas teknologi informasi tertentu untuk menjamin terciptanya proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan juga terkontrol dengan baik. Jika kedua komponen pertama dibangun oleh perusahaan dimiliki oleh penyedia jasa infrastruktur, seperti tadi Telkomsel, kemudian XL, kemudian Smartfren dan lain sebagainya itu, maka komponen ketiga merupakan aplikasi dan peralatan yang harus dimiliki oleh pelanggan yang berniat untuk memanfaatkan fasilitas koneksitas tersebut. Nah, komponen ini menyangkut perangkat lunak dan perangkat keras yang harus dimiliki dan diinstalasi di masing-masing komputer pelanggan atau peralatan elektronik lainnya. Ini biasanya memang dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi seperti yang tadi itu. Nah, itu untuk tahapan koneksitas. Kemudian untuk komunikasi. Nah, pengembangan ini itu di komunikasi itu pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi. Jadi difokuskan pada pengembangan mekanisme pertukaran data dan informasi yang dipergunakan sebagai basis dalam melakukan transaksi komersial. Nah, pengembangan teknologi informasi seperti e-commerce, kemudian EDI ya, Electronic Digital Interchange, kemudian group computing, kemudian ada data warehouse, dan lain sebagainya. Itu harus didukung dengan teknologi tambahan lainnya yang dapat menjawab persoalan-persoalan klasik bisnis yang dihadapi. Mungkin masalah security, kemudian digital signature, kemudian maintenance, outsourcing, web hosting, dan lain-lain. Nah, kalau kalian tahu itu kemarin mungkin ini contoh perbankan BSI ex-BNI Syariah itu kemarin sempat mengalami skimming ya, dan itu kebanyakan adalah
pengguna ATM yang pernah melakukan transaksi di ATM UMK. Nah, itu kan salah satu mungkin tahapan yang kedua ini itu mungkin sistemnya kurang melindungi ataupun mungkin mereka belum terintegrasi dengan baik. Itu yang ex BNI Syariah. Jadi mungkin ini bisa dijadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya sehingga perusahaan ataupun mungkin perbankan atau perusahaan lainnya itu bisa memberikan software-software yang bisa untuk maintenance mungkin ATM-nya ataupun mungkin mesin ATM-nya di seluruh cabangnya itu bisa digunakan sebagai pembelajaran sehingga nantinya tidak ada korban-korban lain ataupun mungkin tidak ada semacam masalah yang terjadi di nasabah-nasabah mereka. Nah, ini adalah pentingnya pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi sehingga tidak bocor ataupun mungkin terjadi kebocoran data yang bisa digunakan untuk kejahatan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu komunitas. Nah, komunitas ini itu dia fokus untuk pengembangan komunitas. Nah, setelah jalur koneksitas dan komunikasi antara subjek-subjek dan juga objek pada cyber community itu telah dibangun, maka tahap terakhir itu adalah pembangunan komunitas itu sendiri. Nah, tantangan membangun digital community itu dapat dikatakan sebagai suatu usaha yang mudah tetapi sulit gitu. Mudah karena pada dasarnya dibutuhkan adalah hanya membangun konten atau materi yang memungkinkan adanya interaksi positif antara komunitas yang terhubung melalui cyberspace. Nah, namun di sisi lain, usaha tersebut itu dirasa cukup sulit karena masyarakat baru akan mencoba menoleh untuk masuk ke cyber community bila yang bersangkutan itu merasa benar-benar membutuhkannya. Walaupun ada sebagian kecil di antara mereka yang berhubung dengan cyber community karena memiliki niat untuk bereksperimen ataupun mungkin uji coba. Nah, dengan kata lain, cyber community itu baru akan tercipta dan berkembang jika produk-produk atau jasa-jasa yang ditawarkan di cyberspace itu benar-benar secara signifikan itu akan memberikan keuntungan-keuntungan baik secara material maupun non-material yang tidak dapat dilakukan dan diperoleh melalui sistem transaksi tradisional. Jadi mungkin e-commerce itu adalah salah satu pembangunan mekanisme pertukaran data dan informasi. Itu mungkin melalui ini salah satu contoh untuk penjualan ataupun mungkin penjualan komersil. Nah, itu mereka juga harus perusahaan nantinya juga harus mengembangkan komunitas sehingga nanti komunitas-komunitas yang terhubung sama lain itu bisa saling mempengaruhi sehingga bisa saling bertukar informasi, mungkin bisa saling memberikan informasi tentang produk-produk ataupun jasa-jasa yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan pembelian. Gitu. Nah, itu adalah tahapan pengembangan membangun komunitas dunia maya. Nah, itu adalah pembahasan tentang membangun komunitas dunia maya. Kita akan diskusikan pada jam perkuliahan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.